Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Sartika Yuliani Pakpahan dengan NIM 5203122018, merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Media dan TIK untuk pembelajaran RI 4.0. Di dalam video ini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang apa itu flyer dan penjelasannya. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai materi yang akan saya paparkan nanti, saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk like, komen, dan subscribe, dan selalu aktifkan tombol lonceng agar setiap notifikasi dari video saya dapat terberitahu kepada teman-teman sekalian. Untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Keep watching. Baik, sebelum memasuki pada penjelasan tentang flyer, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa sih itu flyer. Flyer adalah suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya tidak terlalu besar dan maksimal menggunakan ukuran kertas A4 berbahan HVS, berbahan art paper, ataupun art karton. Untuk strategi pemasaran yang digunakan oleh flyer ini adalah salah satu yang tertua, terutama setelah ditemukannya mesin cetak. Jadi flyer ini sudah dipakai sejak abad ke-18 di seluruh dunia sebagai salah satu perangkat pemasaran yang diandalkan. Jadi meskipun masih banyak teman-teman di luar sana yang belum mengenal itu apa flyer, tetapi sebenarnya flyer ini telah lama ditemukan sejak abad ke-18 dan banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Setelah tadi saya menjelaskan apa itu flyer, dan di sini saya menjelaskan juga apa sih fungsi dari flyer. Adapun beberapa fungsi dari flyer. Yang pertama itu untuk menjual produk atau jasa. Yang kedua, untuk memperkenalkan produk atau jasa. Yang ketiga, sebagai media promosi praktis. Yang keempat, flyer ini merupakan salah satu yang mudah diedarkan secara luas. Dan yang terakhir, tidak membebankan orang yang menerimanya. Jadi bisa dikatakan bahwa flyer ini sangat erat kaitannya dengan strategi marketing ataupun promosi barang maupun jasa. Baik, setelah tadi saya telah menjelaskan bagaimana pengertian dan fungsi dari flyer, tidak valid rasanya kalau saya tidak menjelaskan mengenai ciri-ciri dan ukuran dari flyer. Baik, di sini bisa teman-teman lihat sekalian bagaimana ciri-ciri yang telah saya paparkan, bahwa flyer itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, biasanya flyer itu berukuran A5 ataupun A4. Yang kedua, itu bisa dicetak satu sisi ataupun dua sisi, tetapi yang sering kita jumpai ataupun yang sering saya jumpai bahwa flyer itu dia memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu hanya memiliki satu sisi saja, berbeda dengan brosur. Yang ketiga, dipublikasikan lewat acara maupun event ataupun produk. Baik, setelah ciri-ciri, saya juga akan memaparkan di sini mengenai ukuran dari flyer. Adapun 3 ukuran yang biasanya kita jumpai dari flyer ini. Yang pertama, dia berukuran A4 atau 21 x 297 mm. Yang kedua, A5 atau 148 x 210 mm ataupun separuh dari A4. Dan yang ketiga, ada A6 yaitu 105 x 148 maupun ukuran dari postcard. Baik, setelah ciri-ciri dan ukuran dari flyer, di sini juga saya akan memaparkan kelebihan dari flyer tersebut. Yang pertama itu biayanya yang relatif murah, berisi informasi yang lengkap serta mudah dibawa kemana-mana. Dan yang kedua, dia dapat memberi gambaran yang ditawarkan perusahaan. Makanya tadi saya katakan bahwa flyer ini sangat erat kaitannya dengan strategi marketing maupun promosi barang maupun jasa. Yang kedua, adapun kelebihan dari flyer ini yaitu dapat ditinjau ulang khalayak dapat membaca dengan teliti. Dan yang ketiga, dia pesan-pesannya bersifat permanen dan kekuatan utamanya dapat dijadikan bukti.
Selanjutnya, kelebihan lain dari flyer ini yaitu saat pembaca tidak paham pada salah satu bagian isinya, pembaca dapat menanyakan kepada orang lain. Selanjutnya, kelebihan yang terakhir dari flyer yang sering kita jumpai adalah penyerapan informasi yang lebih menyeluruh. Setelah tadi saya memaparkan bagaimana kelebihan dari flyer, tentu setiap media itu ada kelebihan dan kekurangannya. Maka kekurangan dari flyer ini yang pertama, untuk menikmatinya diperlukan kemampuan membaca dan atensi ataupun perhatian. Jadi kalau dalam membaca flyer ini kita dibutuhkan karena bersifat visual, kita dibutuhkan membaca yang harus lebih teliti dan atensi. Yang kedua, dia membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar. Yang ketiga, jenis bahan yang digunakan dari flyer ini dia tuh mudah sobek karena berbentuk kertas. Artinya gangguan mekanis tinggi sehingga informasi yang akan diterima itu kemungkinan saja bisa tidak lengkap. Yang keempat, ataupun yang terakhir dari kekurangan flyer yang sering kita jumpai, yaitu orang cenderung mengabaikan informasi yang diberikan apabila bentuk flyer kurang menarik. Jadi semakin tidak menariknya bentuk flyer ini, maka minat baca dari halayak ramai untuk membaca flyer tersebut maupun siswa untuk membaca flyer tersebut kurang tertarik. Jadi itu tergantung dari ketertarikan suatu flyer tersebut. Tidak valid juga rasanya jikalau saya tidak menjelaskan cara membuat flyer. Bisa teman-teman lihat di samping bagaimana cara membuat flyer. Yang pertama, kita harus memastikan judul, ada tagline ataupun kalimat utama pada flyer tersebut. Yang kedua, kita pasti pilih judul, tagline ataupun kalimat utama yang semenarik mungkin agar target dari pembacanya itu dapat tercapai. Yang ketiga, gunakan desain yang menarik pandangan pembaca. Yang keempat, sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Selanjutnya ada menggunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Lalu gunakan pilihan warna yang menarik, tidak norak, tidak mencolok, tetapi sangat kreatif. Dan selanjutnya, isi flyer itu harus informatif, padat, dan jelas. Artinya walaupun dia singkat, tetapi dia informasinya itu jelas dan padat gitu. Dan terakhir, jangan menggunakan ukuran kertas yang terlalu besar, karena ciri khas dari flyer ini dia tuh ringkas dan juga ukuran kertasnya tidak besar. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan sedikit bagaimana perbedaan dari flyer dengan brosur. Flyer ini biasanya berbentuk kertas selembar yang tidak dilipat seperti leaflet atau brosur yang biasanya dilipat 3 atau 4 kali dengan ukuran maksimal A4 sehingga akan mudah untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang. Selanjutnya, yang membedakan dari flyer dengan brosur ini, pada flyer desainnya itu biasanya hanya dicetak pada satu sisi yang seperti tadi telah saya katakan, dan juga meskipun tidak jarang ada yang menggunakan 2 sisi, tetapi tergantung kertasnya dan tergantung dari kebutuhannya. Akan tetapi, jikalau sering kita jumpai, flyer itu hanya terdapat pada satu sisi saja, berbeda dengan brosur. Nah, setelah tadi saya menjelaskan dan memaparkan materi tentang flyer, di sini saya akan menyinggung sedikit bagaimana dari hubungan flyer dengan proses pembelajaran. Jadi, bisa teman-teman lihat di atas, di samping, dengan selain untuk promosi produk atau jasa, flyer ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mendukung proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan terkesan kreatif. Di samping, bisa teman-teman melihat bahwa saya telah menuliskan dan memaparkan alasan saya mengatakan bahwa flyer itu dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan merupakan sangat cocok dijadikan sebagai bahan ajar dengan berkembangnya dan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, dan sangat cocok digunakan di era digital seperti generasi kita pada saat ini. Yang alasan pertama, flyer memiliki isi yang lebih ringkas daripada bahan ajar lain seperti brosur dan lain-lain. Yang kedua, isi dari flyer yang ringkas tetapi informatif merupakan alasan saya mengatakan bahwa flyer itu sangat cocok dijadikan sebagai sasaran bahan ajar karena dapat menarik minat baca yang lebih tinggi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, flyer dapat dijadikan sebagai bahan ajar karena memiliki look yang kreatif dan inovatif, dibuat menarik. Dengan begitu, dapat menambah daya tarik maupun minat baca dari peserta didik dan menarik perhatian dari peserta didik. Misalnya bisa kita lihat bahwa flyer itu dia looknya itu
dengan kesan yang walaupun tidak banyak gambar, tetapi kadang dia memiliki look yang colorful. Selanjutnya, yang keempat, alasan saya mengatakan bahwa flyer dapat dijadikan sebagai bahan ajar karena flyer menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, sehingga pembaca maupun peserta didik dan siswa lebih terkesan ingin membaca materi lewat flyer tersebut dibandingkan dengan media visual lainnya. Selanjutnya, flyer ini merupakan salah satu media visual yang didesain menarik dan termasuk salah satu media yang colorful, walaupun gambarnya itu tidak banyak seperti brosur, akan tetapi masih sangat efektif menurut saya untuk dijadikan sebagai bahan ajar dan dijadikan sebagai penunjang dalam efektivitas meningkatkan hasil belajar daripada peserta didik. Baik, setelah tadi saya telah memaparkan mengenai pengertian flyer, fungsi flyer, ciri-ciri, ukuran, hubungan dari flyer dengan proses pembelajaran peserta didik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa yang pertama, bisa teman-teman lihat, flyer adalah suatu alat pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas, ukuran yang berbeda-beda, baik dalam HVS, art paper, ataupun art karton. Yang kedua, flyer dibuat tidak dengan sembarang ukuran, tetapi memiliki ukuran dan jenis ukuran kertas yang telah ditentukan, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, selain memiliki kelebihan, flyer ini juga ternyata memiliki kekurangan. Salah satunya adalah dengan flyer yang tidak dibubuhi dengan gambar-gambar, tetap walaupun memiliki desain yang cukup menarik. Yang keempat, flyer itu didesain dengan ringkas dan menarik untuk menambah minat baca daripada pembaca maupun peserta didik. Yang kelima, flyer merupakan salah satu bahan ajar yang menurut saya sangat cocok dan tergolong efektif digunakan karena dengan tergolong sebagai media visual, flyer ini juga merupakan cara inovatif dan kreatif dengan mendukung dan melibatkan era globalisasi saat ini yang sedang berkembang yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu ini merupakan salah satu ide yang cocok digunakan dalam membuat flyer agar menjadi bahan ajar yang lebih efektif dan tinggi akan minat baca, yakni dengan menjaga look dan isi dari flyer tersebut yang tetap ringkas, kreatif, colorful, dan memiliki daya tarik tinggi. Dan terakhir, dengan adanya flyer ini sebagai bahan ajar, saya merasa bahwa ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di kelas dan dapat meningkatkan seperti minat belajar yang lebih tinggi dari yang sebelumnya belum mengenal flyer setelah mengenal flyer. Jadi itu juga saya banyak baca melalui artikel yang telah saya baca bahwa pengaruh daripada adanya flyer ini sangat tinggi terhadap minat baca peserta didik, terhadap hasil belajar peserta didik. Baiklah, kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video saya dari awal pertengahan hingga akhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton video ini dengan tidak adanya skip sedikit pun. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan akhir kata saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you.